Kenapa? Pas. Pandai ku ajan kecil lah, jangan tekan ajan wak, golek wak biar ku ajan. Jangan awak gara-gara tak terpilih jadi pengurus baru pindah masuk di tawa. Jangan deh ya, pindah masuk dia pak pas ke Masjid Al-Hilal, dia dilewatinya Masjid Al-Husna. Kemana wak? Ke Al-Hilal. Nggak kemari, nggak cocok. Orang lama. Ya, ada Ustaz sini. Orang lama. Buat pakai lagu. Apa yang kita ambil dari Nabi? Saya ambil cuma 3 aja. Pertama, basic dakwah Nabi. Yang dikhawatirkan Nabi sekarang Pak, 3 dari seorang Muslim. Pertama, al-Islamu la yabqa illa ismuh. Islam tinggal namanya, tapi hanya identitasnya. Sekarang homak yang balode, babeci kayak bapak, hanya topeng. Ibu Muhammad pakai jilbab begini, hanya topeng. Wih, nanti kalau pengajian kayak muallimah semua. Begitu habis wirid akbar, sholat tasbih, naik kereta menjemput anak ke sekolah. Celana itu. Berubah jadi bego. Tadi kayak muallim hanya di Masjid Agung. Sesuaikan awak Muhammad sesuai simbol awak. Orang sekarang tak pernah mengejek orang yang tak berjilbab, tapi orang menghina yang pakai jilbab panjang. Orang mengejek yang pakai cadar, tapi yang tak berjilbab tak pernah diejek orang. Orang sekarang berantem gara-gara celana gantung di atas mata kaki, tapi tak pernah mengejek orang yang pakai celana pendek. Manusia sekarang hanya mengejek simbolnya. Orang mengejek Muhammad izinmu yang pakai jambang, pakai jambang, katanya bukan cuma malaikat. Malaikat apa? Kalau izin Allah mau aku matilah, aku cabut dia langsung. Jangan gitu kita. Yang kedua, ini tugas kita. Wala minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya. Sulit mencari orang yang pintar membacanya. Bapak Ibu Muhammad Pak Kades, asahan nih gudang Al-Quran. Dulu Pak tahun 2000-an hafiz Quran terbaik internasional, utusan asahan Ustaz Najri namanya, juara 3 internasional di Tunisia. Sekarang nggak dipandang orang Pemko Tanjung Balai, berangkat ke Medan. Asahanilah gudang Koriah, gudang Merhaban Al-Barjanji Sanandong. Sekarang punah, hanya tinggal kenang. Kenapa? Tergantung pimpinan yang menghargai. Banyak sekarang bupati tak open sama ahlul Quran. Aku sakit hati kalau asahan nih Pak. Banyak kawan-kawanku kori-kori tak dihargai di sini. Berangkat orang itu ke Medan. Di Medan dia dihargai, dikasih fasilitas, gajinya mewah. Sekarang kori-kori kita, syukur masih ada yang bukan bangun rumah tahfiz, tak mengkayakan diri. Kenapa? Dipikirkannya generasi di kampung ini. Itu pun banyak yang bilang entah apa-apa cakapnya di belakang. Ngeri Bu. Kalianlah tugasnya. Makanya Pak, macam mana caranya Ustaz biar anak ini berkembang? Pak BKM, tolong kasih kesempatan anak ini tampil di masjid ini. Masjidlah lembaga mereka. Apa gunanya dibuat rumah tahfiz Al-Quran? Ada yang hafal 10 juz tapi tak pernah dikasih imam. Apa gunanya Pak Kades? Tugas Pak Kades ini Pak Kades, aku ingatkan sama Bapak, siapa anak Bapak yang sudah 1 juz 2 juz, daftarkan imam tarawih. Sholat sunnah boleh, udah dewasa. Ini kadang-kadang orang itu sekarang yang suka tampil, kalau nggak dipakai merajuk. Betul Ustaz, betul. Betul aku bilang. Apa gunanya dibuat tahfiz Quran? Biar ada penghafal Quran, tapi yang hafal Quran jadi makmum, yang bodoh jadi imam. Inilah tugasnya. Kau tarik wak, jangan kau tarik. Tarik, wak gantian wak. Apa ya kau? Imam lawak. Pandai kau? Kecil lawak. 3 juz Al-Baqarah selesai. Ini lupakan. Satu lagi besok kau ajan tarik wak, gantian wak. Kau hafal kuat, belum habis wak. Ajan lawak ajan, salah kali panjang wak aja. Tak cocok makhrajul hurufnya sama tajwidnya. Kenapa? Pas. Pandai ku ajan, kecil lah wak, jangan tekan ajan wak, golek wak biar ku ajan. Mati wak bilang. Kenapa orang-orang dulu Pak banyak mentalnya kuat? Karena difungsikan di kampung sendiri. Tahu Bapak Ibu, Sumatera Utara inilah yang banyak menjadi ahlul Quran. Kita bangga Pak, MTQ nasional masih dapat kita 10 besar. Tapi bukan asahan.
Iya, betul Ustaz. Jangan bangga Bapak. Asahan ini tak ada prestasinya lagi. Jangan disinggung Bapak. Ada cucu. Dulu Muhammad juara terbaik dari Asahan. Makanan. Sekarang yang juara dari Asahan cuma satu, Daud Sitorus. Itulah dia. Itu musuh Asahan, dia itu Tanjung Balai. Asahan. Coba. Itu pun besok Bu, kalau nggak dihargai, Pinomak lah Pak Kades yang juara satu internasional pegawai orang dulu kan begitu Pak, yang juara tahfiz masukkan ke menak kan, penyuluh agama. Sekarang yang habis Quran mengari lah dia bayar ajan-ajan imam. Makanya banyak ustaz di Medan Bu bertahan. Kalau artis datang dikawal sampai Kuala Namu sana, dikawal. Pernah ibu tengok di arak-arak menghafal Quran dari Kuala Namu ke Asahan? Tak pernah. Kalau artis dadah menghafal Quran itu. Makanya Pak yang kaya-kaya jangan sampai tutup rumah tahfiz. Awak berapa banyak ibu, selama ibu berinfak dan bapak berinfak, anak ini masih baca Quran, itulah mengalir pahala yang sama bapak setiap huruf yang mereka baca. Ada ruginya Pak. Kalau ibu menyumbang sama orang di luar sana, abang anda rokok 10.000 sia-sia dibakar jadi abu. Ini 10.000. Tadi Bapak Kades, Ustaz, kami nggak ada yang tertutup. Ibu tengok di sana langsung terbuka. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, siapa yang menyumbang. Kenapa? Biar kita memang jujur dalam Al-Quran ini, biar berkah anak ini menghafal Quran. Dan ada lagi yang bilang, Ustaz, katanya perempuan tak boleh mengaji, tak boleh marhaban, suaranya aurat. Bu, suara perempuan itu aurat jika dia mendayu-dayu. Jangan kecintilan kalian, kok ditelepon tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kau pun tak dapat telepon kemari. Aku nanya loh, aku jawab. Ya udah, OTW blok, hilang gambar. Marhaban Bu, yang haram itu cara marhabannya, bukan marhaban. Kalau ibu elok tak bergoyang. Lagu Al-Quran pun dipelajari sini. Ada sini apanya? Muzawwadnya ada Ustaz. Ada bayati, betul. Ada soba, ada sika, ada ras, jiharka, nahawan, hijaz, jawabul jawab. Bukan dibuat-buat. Jangan mentang-mentang Melayu dibuatnya lagu Melayu haram. Teruskan sob, dapatkan sob. Imam Maghrib ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tak khusyuk di belakang, macam tanda lagu ini. Begitu ruku dia, lain yang dibacanya. Allah, cindailah mana. Lagu cindainya itu tak boleh. Jangan dek ya, jangan dek ya, jangan. Ada pula tetangga sekolah masang lagu India, baru lagu wat. Dil me kerekna wat salat maghrib, baru lagunya. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tuhaha. Haram. Kalau sumpah nggak boleh balagu Al-Quran dengan balagu dangdut, apa nggak reco Al-Quran kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Orang buat parah Al-Quran itu murni. Ya izin, maka saya pribadi Bapak Ibu Muhammad, tolong kita berdoa Pak, siapapun nanti bupatinya di Asahan, aku minta tolong Pak. Dulu Asahan di gudang habis Quran. Di mana gudangnya? Darul Ulum. Saya orang Labuhan Batu Utara. Kalau MTQ rata-rata anak Darul Ulum yang megang juara di Rantau Prapat sana.
sekarang habis penerus. Kenapa? Karena tak orang minat. Minta tolong Ustaz, kita berdoa, donatur kita di sini tetap menghidupkan rumah tahfiz ini, tetap jaya. Insya Allah semua yang menyumbang jadi amal jariah. Amin. Yang terakhir, wa masajiduhum yauma idzin amira. Jadikan masjid tempat ibadah, bukan tempat bertengkar. Nabi Muhammad pertama dia bangun sampai ke Madinah, masjid disambut dia sampai sholat Jumat di Masjid Kuba. Berdiri anak-anak, khamsina min abnan, 50 anak-anak kurang lebih berdiri menyambut Nabi. Sekarang Pak BKM ada 4 kesalahan masjid. Pertama, al-masjidu milkul jamaah. Masjid ini milik orang banyak, bukan milik pengurus. Jangan tersinggung bapak jadi pengurus. Kenapa? Jangan pilih bendahara masjid yang pelit. Uang masjid pun gak dikasih, apalagi uang dia. Masjid ini Muhammad milik umat, keluarkan. Ibu tanda Masjid Joko Karya di Jogja minus saldonya, tapi kiri kanan orang semua sejahtera. Dibuka usaha dagang, dibuka Muhammad jualan pakaian muslimah. Semua fungsi uang masjid berfungsi untuk jamaah. Sekarang uang masjid di rekening puluhan juta, ratusan juta. Anak yatim miskin tak sekolah, berdosa masjid ini Pak. Ini kadang-kadang ditengok saldo masjid puluhan juta. Bahkan Muhammad Pak BKM, aku pernah sholatku hilang di Medan, tak diganti BKM. Sholatku hilang Bu. Apa kata BKM? Muhammad, ya Ustaz, memang yang banyak pencuri di sini, ya gantilah sholatku, namanya undangan. Makanya kita pas sholat tadi takut aku hilang. Sholat pusat unigas kawan tuh. Apalagi yang kedua, mohon maaf ya, masjid tempat kita berdamai. Jangan awak gara-gara tak terpilih jadi pengurus baru pindah masuk di tawa. Jangan deh ya, pindah masuk dia Pak, pas ke Masjid Al-Hilal dia dilewatinya Masjid Al-Husna. Kemana awak? Ke Al-Hilal. Nggak kemarin, nggak cocok. Orang lama. Ya, ada Ustaz sini. Orang lama nggak mati-mati. Betul. Masjid. Yang keempat, makmurkan masjid setiap kegiatan. Di sana pengajian Pak Kades. Alhamdulillah tegakkan Pak. Sebulan sekali ada pengajian di sini. Ba'da maghrib. Atau wirid. Hah? Habis maghrib. Tolong itu Pak. Di mana kita belajar lagi? Cuman kadang-kadang omong-omong nih, kalau pengajian tak ramai begini. Kenapa? Ada yang mengantuk. Ada yang parah, tak buka matanya kosong otak. Orang udah ketawa, dia senyum pun tidak. Tidur. Makanya saya Pak, kalau khutbah Jumat paling keras suaraku, paling keras. Siapa udah mengantuk, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini pula udah suasana kona AC, sejuk pula, dapat khutbah Jumat lama pula, pulan pula suaranya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah, takwa sebenar-benarnya menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Mari kita menjalankan perintah Allah dengan sempurna, insya Allah kita bisa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sor-sor sendiri waktu mulai. Udah 40 menit waktu khutbah. Yang paling jijik aku, apa ujung khutbahnya? Sekian khutbah yang singkat ini, kepala otak kau singkat udah 40 menit. Singkat lagi katanya udah 40 menit. Macam mana lagi lama gitu? Izin Pak ya, Bu, makanya masjid ini ramekan. Jangan suka musir anak-anak. Ada sini musir anak-anak? Ada sini orang tua yang suka musir anak-anak? Jangan. Ya kan? Ada orang tua ini kayak Fir'aun, main potong anaknya pun. Jangan kayak gitu Wak, main kita Wak, main Wak, bukan kaleng-kaleng ini Wak, tak paten Wak, main gitu. Tahu lah sana ada gila-gilanya, main kita Wak, main kita. Aku masih anak-anak memang Wak, tapi jangan kayak gitu Wak.
Kok suruh main kita cari tanah kosong. Anak sekarang lantam-lantam mulutnya. Saya waktu 8 tahun jaga masjid. Kadang-kadang sunyi masjid pun takut sendiri saya. Subuh pernah kejadian subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis saya ajan sholat sendiri, tiba-tiba ada orang masuk di belakang nggak pakai kode, suaranya kayak ular sawah. Siapa nggak jantungan Pak subuh dalam hatiku, siapa lagi yang di belakangnya? Begitu rukuk ku tengok sela-sela jalan aku itu, kalau nggak nampak uangnya ya mana. Satu lagi Pak, ini 24 jam ini Pak, tidak ya? Saya 24 jam ini? Iya ya. Ada persinggahan saya asalkan ke Simpang Kawan, ada masjid lagi ada joklo-joklonya, agak di muka sana itu. Tak mau itu Pak, itu lengkap Pak. Ada tempat makannya di sana, tempat chargernya, kopi sama tehnya. Kenapa? Karena fungsi masjid untuk orang musafir besar manfaatnya. Cuma minta tolong Pak BKM, kalau buat kamar mandi Pak, tolong kayak masjid itu paten agak lebar di. Aku pernah masuk masjid bu kamar mandinya, tolong pikirkan yang gemuk-gemuk kayak kami, nggak muat pintunya loh bu. Kecil Pak, mereng aku mereng. Begitu mereng ada pula ember menghalangi pula. Tolonglah pikirkan yang gemuk-gemuk kayak kami Pak. Kadang-kadang WC-nya nggak muat lebar, paksa gantung. Makanya kami Pak Muhammad di Simpang Kawat nih membayar pun tak apa-apa lah 2000 SPBU itu. Timbang tak cokek begini, yang sakitnya habis pula air. Oh Tuhan kemati lah. Tolong Pak BKM jangan begitu. Aku udah korban aku Pak, kocik kali kamar mandi mereng. Ada pula ember Mang Ganjar, paksa mereng, masih bisa keluarnya susah. Wajib, itulah fungsi masjid yang harus kita tegak. 3 poin aja. Tegakkan Islam dengan identitasmu, siarkan agama Islam dengan kitabmu, dan makmurkan masjid karena tempat ibadahmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.